Bangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama, sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama, sehingga bertahap sedikit demi sedikit kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat, dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka, menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama, mendidik anak, menanamkan roh, jiwa dan semangat tauhid di dalam diri mereka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, roh dan semangat tauhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesungguhnya roh, jiwa dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan penanaman roh, jiwa dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid, penanaman roh dan semangat keimanan ini merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Dan kemudian siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, 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 bapak. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak
tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah, sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur? Ada yang karena rapotnya merah melulu, gurunya dikeroyokin. Pak guru pulang sekolah dicegat. Bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan lain sebagainya, kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi, karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Krisis wibawa, krisis figur, yang juga akibatnya harus kita sadari banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. Sedangkan mereka hidup satu hari satu malam 24 jam. Kalau cuma 7 jam di sekolah, ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Secara pribadi, saudara-saudara, saya iri, saya kagum misalnya dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita, Jepang misalnya. Padahal tahun 45 ia pun hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagai satu tenaga raksasa kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini. Dan yang menarik, Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang, tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering latah. Kita ingin meniru Barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru. Bukan isinya, kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah Barat. Bergaulnya sudah cara Barat, berumah tangganya sudah cara Barat, berpakaiannya sudah cara Barat, mendidik anaknya sudah cara Barat. Di mana ketemu orang tua cukup hello daddy.